Indonesia merdeka, terbebas dari belenggu dunia. Untuk apa lagi? Untuk kita, generasi selanjutnya, melanjutkan cita-cita bangsa. Terima kasih untukmu para pahlawan. Jasamu selalu dikenang, takkan luput dan hilang oleh waktu. Sejarahmu diingat selalu, takkan dilupa karena kau sangat berharga. Kemerdekaan adalah hasilnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita beralih ke selanjutnya, ke penampilan yang kedua dari kelas cerita. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Si Kucing Bos. Di sebuah kampung ada seekor kucing yang bernama Tom-Tom. Bulunya abu-abu belang putih. Ekornya panjang dan suaranya nyaring. Semua kucing di kampung itu tahu satu hal. Tom-Tom suka sekali menjadi bos. Kalau ada kucing lain sedang makan ikan di dapur, Tom-Tom langsung datang dan berkata, "Berikan dulu untukku, aku kan bos di sini." Kalau ada kucing kecil sedang bermain bola kertas, Tom-Tom juga ikut merebut. "Bola ini punyaku karena aku bos," katanya dengan pongah. Awalnya, para kucing lain menurut karena mereka takut dengan suara keras Tom-Tom. Tapi lama-lama mereka mulai kesal. Suatu sore, datang seekor kucing baru bernama Mimi. Mimi kecil tapi cerdas. Ia tidak takut dengan suara Tom-Tom. Saat Tom-Tom coba merebut bola kertasnya, Mimi berkata dengan tenang, "Tom-Tom, kalau kamu benar bos, harusnya kamu bisa melindungi dan berbagi, bukan merampas." Tom-Tom kaget mendengar kata-kata itu. Ia tidak bisa menjawab. Beberapa hari kemudian, hujan deras membuat ikan-ikan di ember Bu Siti hampir hanyut terbawa air parit. Semua kucing panik karena ikan itu sumber makanan mereka. Mimi justru memberi ide. "Tom-Tom, ayo kita gotong ember ini bersama-sama. Kamu kan kuat, pimpin kami." Kali ini Tom-Tom menurut. Ia mengangkat ember bersama kucing lain, mendorongnya ke tempat aman. Semua berhasil berkat kerjasama. Sejak saat itu, Tom-Tom sadar, jadi bos bukan berarti paling berkuasa, tapi menjadi yang paling bertanggung jawab. Ia mulai berubah, mau berbagi dan benar-benar menjadi pemimpin yang disukai semua kucing di kampung. Pesan moral: suka jadi bos itu boleh, asal diiringi sikap adil, mau membantu dan bertanggung jawab. Pemimpin yang baik bukan ditakuti,
tapi dihormati karena kebaikannya. Sekian yang dapat saya ceritakan pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah kepada kelas cerita. Sebelum kita lanjut ke penampilan selanjutnya, mari kita sama-sama saksikan penyerahan kenang-kenangan dari panitia yang akan diserahkan oleh Ketua Panitia, Saudari Muhammad Sahri Ramdhani. Kepadanya kami silakan. Yang akan diterima oleh Tuan Guru Haji Adil Rahmatullah, KH SPDI. Mari kita lanjut ke acara pensi pentas seni bertajuk Mimbar Karya. Mari kita sambut penampilan selanjutnya yang akan ditampilkan oleh kelas nyanyi. Berikan aplaus yang meriah kepada kelas nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukron wahai guruku, engkau telah membimbing daku di jalan yang engkau tuju. Syukron wahai guruku, engkau telah membimbing daku di jalan yang engkau tuju. Tidak terbalas jasamu, tidak terbatas budimu, dengan hadirmu di dalam hidupku, menjadikan pelita di dalam kalbu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, Masya Allah, itulah penampilan luar biasa yang ditampilkan. Yang ditampilkan oleh kelas nyanyi. Tapi sebelum itu, halo ibu-ibu, halo adik-adik, masih semangat nggak nih nontonnya? Harus masih, karena masih banyak penampilan yang akan tampil pada malam hari ini. Oke, lanjut ya. Mari kita sambut penampilan selanjutnya yang akan ditampilkan oleh Cerita Kolompa. Berikan aplaus yang meriah kepada kelas Cerita. Yang geri dapen. Mbitan, yang geri dapen. Tes. Cek. Tes. 1, 2, 3. Tes. Tes. Cek. 1, 2. Cek. Ini. Udah. Tes. Wah. Sidik pertama sih di mana? Sidik indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Sahabat yang Datang Membawa Cahaya. Di sebuah lembah yang gelap, hiduplah seekor anak rusa yang bernama Lilo. Lilo sering merasa kesepian, apalagi ketika malam datang. Pohon-pohon menjulang tinggi menutupi cahaya bulan, sehingga hutan tampak menakutkan. Setiap malam di bawah pohon sambil berkata, setiap malam Lilo meringkuk di bawah pohon sambil berkata diri, seandainya ada teman yang bisa menemaniku, tentu aku tidak akan takut gelap. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Lilo melihat kilau cahaya kecil di kejauhan. Semakin lama,
mendekat. Ternyata itu adalah seekor kunang-kunang bernama Biru. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut. Kenapa kau sendirian di kegelapan? Tanya Biru. Aku takut gelap, jawab Lilo. Aku ingin punya sahabat, tapi aku tidak tahu siapa yang menemani diriku. Biru tersenyum dan berkedipkan cahayanya. Kalau begitu, mulai malam ini aku jadi sahabatmu. Aku akan membawakan cahaya agar kau tidak merasa sendiri. Sejak saat itu, Biru selalu terbang di samping Lilo, menyalakan sinar malam ketika malam turun. Bersama-sama mereka menjelajahi hutan, menyusuri sungai, bahkan bermain petak umpet di bawah sinar bintang. Biru tidak hanya memberi cahaya di malam gelap, tapi juga mengajarkan Lilo arti keberanian. Lilo, kata Biru, suatu ketika kadang dunia memang gelap, tapi sahabat sejati akan selalu menjadi cahaya yang menuntunmu. Lilo pun tak lagi merasa takut. Ia tahu di setiap langkahnya ada sahabat kecil yang selalu memberikan cahaya. Kesimpulan yang kita dapat dalam pelajaran yang kita dapat dari cerita ini, sahabat sejati adalah mereka yang hadir ketika kita berada dalam kegelapan. Kehadiran dan ketulusan mereka menjadi cahaya yang menerangi hati dan membuat hidup terasa lebih indah. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Itulah penampilan yang luar biasa yang ditampilkan oleh Cerita. Oke, baik. Cek. Kita lanjut ke penampilan selanjutnya yang akan ditampilkan oleh musikalisasi puisi. Berikan aplaus yang meriah kepada musikalisasi puisi. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku, cahaya ilmu, karya Alfan Gofar Maulana. Dalam kegelapan malam yang sunyi, bersinarlah cahaya ilmu yang penuh berkah. Guru tersayang,
pemimpin hati yang bijaksana. Engkau hadir sebagai penerang dalam kehidupan kami. Setiap bait pelajaran sepertinya puisi indah, ditulis dengan pena kasih dan kebijaksanaan. Engkau pahlawan tak terlihat di balik buku-buku, membuka pintu dunia dengan keajaiban kata. Wajahmu penuh senyuman, penuh makna, sebuah pelukan dalam ilmu dan kasih sayang. Kau mengajar kami lebih dari sekedar teori. Guru tersayang, engkau membentuk karakter kami. Bimbinganmu sungguh berharga bagai permata, membentuk pola pikir dan mengukir mimpi. Di setiap langkah, di setiap arah mata angin, kau adalah panduan yang menuntun kami menuju cahaya. Puisi ini adalah rasa terima kasih untukmu, guru tersayang yang mendidik kami. Engkau adalah pelita yang menerangi jalan. Di dalam hati kami, cahayamu akan selalu bersinar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Berikan aplaus yang meriah kepada musikalisasi puisi. Masya Allah, puisi yang sangat luar biasa, yang mempunyai makna yang sangat dalam bagi guru-guru kita. Oke, baik. Kita lanjut ke penampilan selanjutnya yang akan ditampilkan oleh kelas tari. Berikan aplaus yang meriah kepada kelas tari. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara.
sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi, ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa? Wih, keren banget tarinya. Gimana adik-adik, keren gak? Berikan aplaus dulu dong. Lagi. Oke, mau lagi enggak? Oke, lanjut ya. Masih semangat adik-adik? Enggak ngantuk? Enggak ya. Penasaran apa yang akan ditampilkan selesai ini? Apa? Penasaran enggak? Apa? Coba tebak. Terlalu longgar. Pasangin sekali. Enggak tahu caranya masang. Lebih. Udah bisa nih. Cek. Oke, lanjut ya. Kita beralih ke penampilan selanjutnya, yaitu puisi berantai. Berikan aplaus yang meriah kepada kelas puisi. Tapi ini nggak bisa pakai cepet. Tolong ini. Cek. Sorry ya, Dek. Udah, jangan bisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas puisi akan menampilkan puisi berantai. Selamat menyaksikan. Saya Rizky berperan sebagai satpam. Saya Rahman berperan sebagai penjaga cinta. Saya Gorina berperan sebagai tukang sampah. Saya Ibah berperan sebagai bibi kantin. Saya Tiara berperan sebagai koki. Aduh, tiap hari ada saja yang maling. Nggak maling ayam lah, maling motor lah, maling jemuran lah, sampai-sampai maling wanita. Oh, begitu indah dipandang. Itulah yang membuat aku terpesona, karena wajah wanita sangat cantik seperti sampah-sampah yang berserakan. Tiap hari saya memungutnya dan membawanya ke tempat pembuangan. Karena sampahlah anak dan istri saya tiap hari bisa makan capai 10 kilo. Begitu pedas, begitu menggelora. Wah, ini adalah bahan paling penting. Tidak dapat dipungkiri, semua orang suka. Maling yang berkeliaran. Setiap hari saya berpatroli keliling ke sana kemari untuk menangkap maling-maling itu. Jika saya melihat maling, maka saya akan berteriak, "Woi, maling! Aku cinta kamu. Aku tak akan melupakanmu. Ingatkah kamu sewaktu kita pertama kali bertemu? Aku akan selalu ingat momen itu. Ketika itu aku tak sengaja mencium comberan yang bau. Saya sudah terbiasa dengan itu. Itu adalah kendala yang saya temui ketika saya mengaduk-ngaduk sampah di penggorengan. Sip, penggorengan sudah ada, tapi kurang satu alat lagi. Saya lupa di mana meletakkan alat itu. Padahal saya tidak bisa menggoreng tanpa penggorengan dan pistol. Bila maling tidak tertangkap oleh saya, ya apa boleh buat? Pistol ini yang akan saya gunakan untuk menembak. Ketika aku kecil, aku dibuang di tumpukan sampah. Itulah masa laluku. Kemudian seorang pemulung yang baik hati mengambil dan merawatku. Aku ingin mengucapkan padanya, terima kasih berkat kau sekarang spatulaku sudah ketemu. Yes. Nah, kalau begini kan enak. Saya bisa mulai memasak. Ikuti ya. Pertama-tama sediakan bahan-bahannya, lalu masukkan pentungan, pistol, pisau, senter. Oke, siap untuk patroli malam ini. Hei, tampaknya di dinding sebelah sana ada seseorang yang masuk ke dalam sekolah. Aku berlari mengejarnya dan tiba-tiba punyaku berdiri. Tidak, aku sudah terlalu jauh menghayal tentang wanita. Ini dosa. Aku harus membaca buku untuk menghilangkan pikiranku. Lalu dengan cepat aku meraba-raba isi celanaku. Di celanaku ini hanya ada beberapa keping uang ratusan. Aku ingin sekali membelikan mainan untuk anakku, yaitu pisau, sangat tajam dan menkilat. Aku ingat, aku sangat membutuhkan ini. Aku mulai mencincang bahan-bahan. Wow, pasti masakanku nanti akan terasa kurang asam. Kemana maling tadi? Awas ya kalau dapat akan saya ungkapkan cinta kepadanya. Ingin sekali aku mengungkapkan isi hatiku, tetapi mulutku terasa berbau tak sedap. Dan dipenuhi lalat pula. Astagfirullah, ini makanan basi. Tapi hanya ini yang bisa aku berikan untuk keluargaku hari ini. Sabar ya anak istriku, orang sabar di akhirat nanti akan masuk ke dalam oven. Setelah itu, sambil menunggu, kita mempersiapkan hal yang lainnya, oke? Supaya nanti ketika ayam sudah matang akan dihidangkan bersama babi. Cepat banget hilangnya itu maling. Apa itu? Aku mendengar suara jejak langkah kaki tepat di belakangku. Pada saat itu dadaku terasa menonjol. Itulah yang membuatku jadi tak konsentrasi. Sudah cukup. Aku tak tahan lagi. Kalau begitu langsung saja aku akan meraba-raba dinding masjid. Aku berusaha mencari
tergambar pada dinding masjid. Aku ingin berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu, mudahkanlah aku dalam menghidangkan makanan. Agar makanan tetap lezat, maka kita hidangkan selagi panas. Mulutku rasanya sudah tak sabar lagi untuk katakan I love you. Setelah sekian lama berjuang dengan sedikit keberanian, akhirnya aku bisa mengatakan kata-kata itu dengan khusyuk. Aku terus-menerus berdoa sampai-sampai tak terasa dari mataku menetes kuah sop. Ini dia yang bikin masakanku disukai banyak orang. Kalian tahu apa yang orang-orang bilang setelah makan masakanku? Mereka bilang, astagfirullah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, berikanlah aku petunjuk untuk membuat sop ayam. Selesai juga. Sungguh melelahkan, tapi aku sangat bangga. Akhirnya aku berhasil menangkap malingnya. Hahaha, tertangkap kau sambil memelototi maling itu. Aku tirahkan di dekat telinganya. Makasih ya, cintaku udah diterima. I love you. Tamatlah sudah puisi kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Sekian dari kelas puisi, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget puisi berantainya. Gimana, masih semangat adik-adik? Tahu nggak penampilan ini? Penampilan apa selesai ini? Kalau ada yang tahu, kakak punya hadiah. Tidak untuk yang anak santriwati ya. Ini di luar peserta. Ada yang tahu? Apa? Ayo maju-maju, kakak punya hadiah loh. Apa ya, siapa yang akan tampil pada malam hari ini? Ini adalah terakhir. Ayo, nggak mau hadiah? Apa? Ayo, jangan dikasih tahu. Ada yang tahu? Oh, nggak jadi deh dapat hadiahnya. Kak Junet? Kak Junet nggak tampil. Oke, sudah siap? Mari kita saksikan penampilan terakhir, penampilan yang ditunggu-tunggu, yaitu kelas teater. Berikan aplaus yang meriah kepada kelas teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil di Lombok,
hiduplah sepasang suami istri yang miskin namun jujur. Mereka bernama Inak Tegining dan Amak Teganang. Walaupun tidak memiliki banyak harta, mereka tetap hidup sederhana dan bersyukur. Namun, suatu hari datanglah cobaan. Mereka difitnah mencuri sapi. Padahal sapi itu adalah satu-satunya harta yang mereka miliki. Bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Mari kita saksikan drama kisah Inak Tegining dan Amak Teganang. Siapkan properti. Wih, properti. nanti cari saya. Jalan, saya di jalan. Nyalakan lampunya. Nyalakan lampu. Ama, ketimak te hidup susah, den kembe yao, yang penting te jujur, den dek girang aja-ajaan dengan nu ya dosa, sampi-sampi ini wah terungu soal ini ya harta paling berharga setelah anak toh mati. Ina, kepada bersyukur wahanya apa ya tebet hikayat si nenek. Pokok si waharat tot begawian ya, pokok si tarak si mau mangan. Kance rezeki no ja waharak ya aturna. Aneh hina terlanjut wahana begawian. Aneh ama. Apa yang maksudnya punya sampi ke? Aku dah ada pandang parti kena apa maksud punya sampi ke? Kamu ini apa maksud punya sampi ke? Aku dah nak luar. Astagfirullah, bilang kau besampim. Sampinnya itu epene, kamu berbicara sampim ya Allah. Kelelah karena nyam sampi ini memparan aku bet samping kamu. Mbe bukti memparan aku bet samping kamu. Jerudi arah dulu bukti tak perlu.
mata ne. Be bukti jual Mas Anun. Masyarakat je boya ne. Be masyarakat si bukti meno. Masyarakat no penuh ngaku dia ne. Be bukti jual be kita ngaku Mas Anun. Bukti wa penuh wa bukti ne. Aku tebok berarti mek tebok. Ni tebok ni. Batik mek tebok. Dede betul tak salah kan? Dit kanggo betul tak? Rasa salah salah dit kanggo. Dit kanggo betul. Dede betul kan dit kanggo. Salah salah betul nak ada singan. Dit kanggo betul tak dit kanggo. Salah salah tak keras. Salah hentan. Dit kanggo benar. Tongkol hentan keras no. Dit kanggo berbicara jarum samping. Allah keruan dia. Ini betul tak salah-salah entar. Aku ke samping. Lepas samping nani. Apa milik kan? Tokol entar rausan. Aku di samping lawan ke. Tuang kau di sana kan? Be bukti jual Mas Anun. Si Farhan aku bersamping Pak Haji. Selalu datang. Demi Allah di gua. Alah, Salah anak antar. aku dana. Opo, ada bukti dan ibu pernah dengar. Apa nak bukti bahagia wa masyarakat, apa nak ibadah. Apa nak bukti yang hebat buat. Satu dan yang mati ganas. Apa ni Pak Haji? Apa? Siapa itu kau ikan? Awak nenek dulu. Awak antai ke semendak. Orang mana yang kata ni? Dia pada bersia, tinggal sawah pada toa. Ada toko-toko je, slow. Sabar saja. Sabar. Jadi yang sudah satu mati belum? Yang mana? Tinggal satu cerita. Sekarang nggak ada soalnya di sini. Iya tapi nggak bisa. Susah masyarakat nih udah sampai sugih lagu udah kali pingganan desa sugih demi korban aku aja susah nih kumbe kutana susah sih
Baik dan desain pun dia. Susah. Baik itu ke tanah. Kembe dedak Pak. Apa sih dek kremona dengan nonek? Dengan nonek kayak ngadeng ngeras mesak meradang jogang. Tahu kamu urusan desa. Kamu punya beri apa? Bedon dengar ini lapah lonek arah haru. Lagu lengan nonek kayak ngadeng ngeras mesak meradang jogang. Adik meradang jogang saya ngadet deh. Wah, saya ngadet deh. Darah. Iya biaus kuat. Oh aneh daripada keladen ini si desa jogang. Jamaah doang. Pak Kades. Ada dengan Mesia aduh. Ada dengan Mesia aduh, mata ganang mega masahan nun. Sai, masa ganang sanun. Apa masalah? Dik tahu ane. Berbareng surut tempuh yang baru. Kok rasa kopi itu pahit coba? Coba rasaan. Dia kopi nih. Aku terus. Mahuni, si dengan berat ane. Mahuni sebenarnya jogang. Asing meradang jogang, tapi piam kopi meramantia. Itu bayi milik tengotak. Lagi si ide. Asli coba. Nanti dong nyerah kecil. Harus ide gak? Giram nak nih. Jelap baik teh. Baik, coba. Saya suruh sudah menitah. Dek tahu Aran susah jadi maling menitah di. Ini nih bro. Dek puas sisi sampi mentia ke kurus. Napa ya sing dimpan dia? Girang dimpan nih, girang dimpan. Ai jadi atas sekali. Sampi sanun nih. Oh, sahanun sa. Iya, saya disesuaiin ngulen be, no aneh. Lalu ngekem doang, kan senina, nencar rumah sampian. Aneh garuan si kurus kan, digirang impa. Dek basuh lagu di apa sih impa sini anak li balik, no sih pengah. Meta angka malik teh meta, sak lain apa sama mau tuh. Apa sara dilihat di sini wah paling teh. Ini sampi doang, salon, mobil, kuda besi, paling ngepi teh, apa-apa, selapu, no apa-apa searah. Oke dong. Boyong tak perang belingu. Boyong salon, no. Tidak dibayar dia aja. Lemak tahun 2000. Iya, duduk lemak, wah baik dia layak masih sak belik. Awan ni sido dong lah singan sa belik dulu ibem kode ranja itu belik dulu pokode net ini mano sede pajang bobo kedok nyusa tempat dia anti dendam lahir lah boleh iya karena dik tahun tak terbiak gelai aneh wah dini lelu raus dik lupa dah sampai deh
Apa teh? Apa saya isin di sini? Apa nih? Boya mino? Apa no? Sampi no? Paki maro, dende paki lalu angkat jadi manusia entah. Ngajak ndraruan. Sampi arane no, sampi no. Mokoh no, mokoh. Marah gue sampi brangus dia. Sama hal lo kan, sama hal lo. Uli mulang mahal sing sampi, yung remon dengan lain solid beda kepeng. Rajin ngawes ya dia aja. Iya, deman kene aja. Pokok sak iya paling ngenteh. Itu ngaruan mereka jualan dulu lagi pin bare lu begelama ngapi. Kok blugu. Saya ngepe sampi dia. Oh dulu saya pe sampi. Sampi. Ini pe sampi dia. Oh aji dinenu. Main. Paling mandek gas. Ketang gitu. Ketang. Kemelet kemerari arane deh. Beto kayak nganu bepalu nih. Susah nih. Jari dengan sogeh ndara guna kepen tabungan tendit mamuk balu si temerari. Kemelet kemerari le manui. Bukan si jauh. Tutelek peta bepalu ndara bayaran. Au aneh. Kepeng nih tabungan bega wah si kayak merari pegawai kode undang-undang keluarga kedoang sampar sudah sampai lemak wah nih hati ini arak bejulu di man comin ya arak jodoh nih di mata jodoh si Tuhannya bro panjang lupa ya apa lu ya maling warga wih tahu dengan lu weh, maling. Weh, maling. Arwan. Maling nih. Ini maling. Aneh apa? No, teh. Weh, kamu maling sih. Kepukong. Aneh. Apa sih maling marah? Apa? Minum, Arwan. Minum. Arwan. Minum kamu. Minum. Arwan. Kamu sok. Minum. Minum kamu. Arwan. Minum. Kamu nih apa kemarin beli apa kemarin kedua bodoh lalu coba untuk kamu tsunami apa ya beda aku coba cek hapus deh mik oh berapa mati arah biru bijas Baji. Baji. Jadi berembe tak entah ni. Apa kronologi dulu jumpa pada bersiap ni. Haji.
Jadi berembe je cerita ni. Apa kronologi you bersiap ni? Ini ada cerita Pak Haji. Si petugas sarama ganang dia. Jama coba paling sampi ke. Tetu ni. Tetu ni di mana? Baru datang dia Pak Haji. Pun para nak bet sampi. Aro leceh kamu. Aku dah ni. Apa berhenti? Be bukti je Mas Anun. Apa nak bukti Sabar. Tuan bukti tebak kemarin dia makan batik kan. Berik serandak kembareh kedem dua. Kanggo bersiap no. Ada di Al-Quran wala jidal, jangan bertengkar. Makan. Tebak. Boleh. Dah kata siap dan angkat. Kasih solusi yang bagus ke mana? Siap. Coba kita cari tunggu PRT dulu. Tahu manok, mana dia je payah seni dah nak terbalik. Kau bermeh selesai ni Pak Haji. Okey nak tembok berganang ni. Ingat, kau ni gagah ke meraku. Tenang ni. Coba aneh bermeh kan ni Pak Haji. Tahu mah dia. Biasaan jika malik dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa cakap mana mau bersiap doang pada? Mana PRT. Ne amat teganang kada masalah ni bersiap. Cerita ni amat sahnun ne wan debaikan sampi no ni. Cerita ni. Betul. Apa bukti ni? Pernah bukti Allah yang bukti ni. Betul. Dan dulu kedai kau aja. Dia sama teganang. Dek tua. Kelakar pembaru. Wah demak. Si keradak barang hima ni toek dia sak bilang dia. Aduh, tua nak pada main bersiap doang. Gagal sampi ni. Loek ke apa dalam sampi je. Ramai korupsi dia je. Kuah. Kelakar kama. Aduh. Anak kan ni berempat ni bakal selesai ni coba ni. Tengah dulu ni. Mai ini maju orang desa. Iya dah bersiap. Aran ya Allah. Astagfirullah. Berempat kan dia bersiap nak pakadus. Munia berdatang para nak bersampi. Menewa nih, dengar makan nih. Waalaikumsalam. Apa nih? Para. Apa? Dombe. Mana dia? Balik. Sampi menu. Sampi. Oh, sabar. Betul. Sabar. Betul lah Malik. Mana Malik dia dulu? Sabar. Ada duda bercerita ni, bukan belajar. Bedang dari dia dia. Mana bang? Kan nyakak menghayal aku. Saya ngasih omelet lalu merari. Wah pendak ke menduda. Aduan agak merari dan ini ke menduda doang. Apa ya nih? Baru kan. Dia aneh murim kayak saya nggak senang. Baru aneh. Kan baru menghayal ke kan dekat balik Tuan Edin. Terus? Nah bu. Boyo ke si parah nak pajagean baru. Saduan nih. Bunyakan maling coba. Nyakan paling sampi yau. Jajah ni jajah. Ya. Aku sih orang berjajah. Maka badak borong kayak bembu balu Saudi bare. Iya. Wah, ya duduk kamu maling. Bemat duduk. Merantek kedua mare maling. Maling emosi kak aku nonek. Nah lanjut apa? Lanjut. Udah. Menu kan tangkap ke kan. Terus. Nah, bune kan juga nih warga nih. Mau makan nomor paling lemik coba. Tapi lagu mereka mewah nih. Yang paling bau maling nih. Wah nih. Maafan wah nih. Geng. Kamu maling. Nah nih. Maling dah tuh. Lepas ke mai muni dulu sekolah. Aru. Emosi. Mana cerita ni? Cerita ni ki Pak RT aku pakadus. Iya. Apa nak jadi cerita? Apa ni ingat no? Oh, tahu ke ni? Apa? RT sak korupsi no. Iya, kadus ni. Wah lalu palingan balik. Dia lalu modik kenu Buk diet tu
sak biarang nu, sak bolat nu, burung-burung nu Kance sak kance PS5 bukan dait. Ya, Arab PS5 jangan nanti mah. Kan ini Arab. Piano bukan dait. Hei, onyak-onyak kadus RT meni kana batur. Di korupsi nih. Dia kanjen DPR ada ni piralo nih. Au. Maling ini. Kata jahat. Ada penjahat pada aku. Sabar. Nah, ini kena ke warga-warga dulu Dari ini amak teganan dia salah jadi Mas Anu. Nah, ini kan terbukti maling kan ini samping kan no. Yo samping dia gagak dia. Dulu Pak Kadus. Nikman cerita berembe kronologi apa si paling milik tu balin. Apa pok mau cerita dulu. Baru duduk dulu. Aneh. Coba cerita aneh. Lanjut. Rumah beng pun cerita ni. Kebe yang mana? It's okay lah. Tembok meron angka. Let's go dong. Meneh cerita ni. Kan itu ni lampak-lampak menghayal-hayal ni darah sikit impan sini anak tu donde. Undi. Meneh suni ke. Tek lalu maling ni desa nu. Lagu dek wah berniat sak maling nu. Apa undi hadis nu? Innamal a'malu binniyati dapat unin kan? Le hadis arba'in nu kan? Terus. Lagu nu salah uni niat ke? Lalu ke meneh niat dia. Apa niat? Arak tali nu kan uni kan? Tali dia. Tali ruganya warna putih kan? Biru nu. Oh, berarti paki dah mati ke? Bodoh maling ini. Budem singan side. Side lo nenek taunya sah. Dia pendek. Anak cerita banyak lah ya. Sabar. Sabar enggak? Lanjut. Ya. Aneh haruan. Terus kan. Meni ni. Ni kelegak tali dia. Lalu oros tali ke kan? Oros tali dia. Wadak sampai no milu le tali no. Maling no orang dia. Orang bekasal sampai no. Sabar. Tu angkat dak obal lodak mangka. Ni dia tahu aduk tadi. Undi. Okey, wah dengar kan ni. Duduk dulu. Aneh dengar. Aneh Mas Sanun. Dengar kan ni. Aneh minta maaf juga mak tegana ni. Ada salah dengan fitnah ni. Minta maaf tu. Dek sombong kamu. Yang pok palingan sampai je. Dek sombong itu yang belanja gayat lah gerak segera. Lanjut bayan nih. Licik nih. Lanjut. Aneh. Amat tegana dari gini. Minta maaf aneh wasa fitnah dia. Pasal cimaki dah boleh tebok dia. Aneh minta maaf je lumai. Ampura je lah. Tegana dari gini ampura. Ya, makasih ke. Aneh Mas Anun. Mulai ia jadi pelajaran aneh. Marah angkat hadis no. Asad al-fitnah tu asadu minal qad. Sebenarnya fitnah itu lebih kejam leman pembunuhan. Ada dia jadi pelajaran. Dia fitnah doang. Duduk dulu kok. Kedua pula. Momon sabar aja. Maling. Sabar. Dengar kan ini warga kene ya. Kanui kan. Wah berpikir berpikir kembali ya. Mau dengan jauh ngasih manusia kayak dia. Apa kasih pikiran Pak Kadus? Dini maju desa. Kasih itu korupsi unit. Angkat dengar kene. Ayo deh. Dengar kata julun deh. Dekmin ini dengar kan nih. Aneh akak. Ini maju desa ke. Unin penuhan masyarakat ngelapor udah paling sampin. Ini maling nih kan. Kita sidang nih gang korupsi ya dah. Lekak nano. Ya, gaji. Awak aneh, pendak kau si maling ni, diri maju desa ke? Tebak ke maling mah? Tebak ke maling ni, tebak. Tebak maling dia ni, tebak maling ni tebak. Telan dampin berukut. Sakit hati si maling ni. Aduh. Nyanyi kan? Dampin belah berukut. Oke, berikan aplaus yang meriah kepada kelas
teater. Tapi tunggu dulu, jangan pulang dulu. Tinggal satu lagi penampilan yang sangat luar biasa yang akan ditampilkan oleh kelas cerita. Berikan aplaus yang meriah kepada kelas cerita. Terus kita nyanyi juga. Kesimpulannya. Kesimpulan sama nyanyi. Mana? Kami rela sebentar karena teater masih belum selesai. Dari kisah ini kita dapat ambil pelajaran bahwa janganlah mudah menuduh orang lain tanpa bukti. Fitnah dan prasangka hanya akan membawa kerugian dan penyesalan. Seperti Ina Tegining dan Amat Teganang, kejujuran dan kesabaran selalu akan menang pada akhirnya. Dan seperti Amat Sahnun, kita harus berhati-hati agar tidak berburuk sangka kepada sesama. Semoga cerita ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan? Iya belakangan. Ambil kaki. Tangannya pegang. Bisa kan? Aneh, barang gini. Aneh, setengah aneh. Hah? Terima kasih. Ini kita itu. Sekian dari kami dari teater. Mari bersama-sama kita ini teater berterima kasih telah menonton atau saksikan apa yang kami pertunjukkan. Sekian, terima kasih. Dibalasnya you are welcome ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Le zaman lae arah sogo cerita dolet begining amat ganang arane ongkang lain di tengah rahu samping sai terkujang kujing le dengar Lejam. Dadah. Bye bye. Terima kasih.
paling mik nih mah bega. Duduk dah berapa guru ah. Oke, berikan aplaus yang meriah kepada kelas teater. Mari kita beralih ke pertunjukan terakhir, yaitu kelas cerita. Berikan aplaus yang meriah kepada kelas cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Kak Ibrahim lagunya? Udah dikasih tahu. Kami akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Surat Kecil yang Membawa Senyum. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang anak bernama Rara. Rara senang menulis. Setiap kali ia merasa bahagia, sedih, atau ingin berbagi sesuatu, ia selalu menuliskannya di cerca kertas, namun berbeda dengan anak-anak lain. Rara tidak pernah menyimpan tulisannya. Tulis untuk diri sendiri. Ia melipat kertas untuk menjadi bentuk hati kecil, lalu menaruhnya diam-diam di tempat yang bisa ditemukan orang lain. Suatu pagi, Rara menulis, "Hai, jangan lupa tersenyum. Hari ini dunia jadi lebih indah kalau kamu tersenyum." Ia melipat kertas itu dan meletaknya di bangku taman. Tak lama kemudian, seorang kakek tua yang sering duduk termenung di sana menemukannya. Saat membaca surat kecil itu, wajah kakek yang biasanya muram perlahan berubah cerah. Ia tersenyum sesuatu yang terjadi sekali. Hari berikutnya, Rara menulis lagi, "Jangan takut gagal. Kamu hebat hanya dengan berani mencoba." Kertas itu ia selipkan di depan warung kecil milik Bu Wati yang belakangan sering murung karena dagangannya sepi. Saat Bu Wati membaca, hatinya terasa hangat. Ia pun kembali bersemangat menyapa pembeli dengan senyum ramah. Semakin hari semakin banyak orang desa menemukan surat kecil misterius itu. Mereka tidak tahu siapa yang menulisnya, tapi setiap orang yang membacanya selalu merasa lebih bahagia. Senyum demi senyum mulai menghiasi wajah-wajah desa yang tadinya penuh keluh kesah. Sampai suatu ketika desa itu mengadakan pertemuan. Pak Kepala Desa berkata, "Entah siapa penulis surat kecil ini, tapi berkatnya desa kita jadi lebih ceria. Mari kita semua belajar saling menguatkan." Rara hanya tersenyum.
Rara hanya tersenyum kecil dari sudut ruangan tanpa mengaku apa-apa. Baginya, kebahagiaan tidak harus diketahui sebenarnya. Yang penting, senyum itu bisa terus menular. Dan benar saja, sejak hari itu tidak hanya Rara yang menulis surat kecil. Anak-anak, orang tua, bahkan kakek nenek mulai ikut membuat. Sederhana, dengan semangat. Surat kecil itu benar-benar membawa senyum bagi seluruh jajaran. Bisa memberi dampak besar. Walau sederhana seperti dan surat, jika isinya penuh kasih, ia mampu menyalakan senyum di hati. Sekian cerita dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah kepada kelas cerita. Oke, baik, acara kita akan dilanjutkan, tapi itulah penampilan luar biasa yang ditampilkan oleh santri dan santriwati Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Rahmatullah NW Rebo Are. Silakan untuk seluruh panitia naik ke atas panggung. Silakan untuk seluruh panitia naik ke atas panggung. Untuk adik-adik, seluruh adik-adik yang tampil jangan pulang dulu ya. Maupun adik-adik yang nonton jangan pulang dulu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal akan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah.